Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga di sisa hari di bulan Ramadan ini kita semuanya masih diberikan istiqomah untuk menjalankan ibadah sekaligus lebih-lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan para pasukan Khalid yang tertahan dan salah satu dari mereka pun merencanakan akan memasuki benteng musuh dengan memanjat tembok guna membuka pintu gerbang dari belakang. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Tidak perlu lama-lama, langsung saja mari kita mulai. Di tengah kondisi tersebut, salah satu pasukan Khalid memaksakan diri untuk membuka pintu gerbang dari dalam. Pasukan tersebut akhirnya pun berhasil masuk dan membuka pintu gerbang tersebut. Mereka menumbangkan satu persatu musuh Allah tersebut dan membuat mereka banyak melarikan diri. Kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah seperti yang telah dijelaskan dalam banyak riwayat bahwa Wahsy yang dulu semasa kafirnya telah membunuh orang kesayangan Nabi yaitu Hamzah, kini telah membunuh orang yang dibenci Nabi yaitu Musailama al-Kadzab. Di mana Wahsy yang ahli tombak menatap tajam Musailamah yang dihalang-halangi oleh pasukannya, dan seketika itu juga langsung melesatkan tombaknya yang tajam sekaligus berhasil membunuhnya. Atas kematian musuh Allah tersebut, Wahsy pun berseru dengan keras untuk memberitahu yang lainnya bahwa Musailamah telah mati. Inilah kemenangan Islam yang dipimpin oleh Khalid atas tugas dari Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Atas keberhasilan membunuh Musailamah, Wahsy yang melemparkan tombaknya meluapkan isi hatinya, di mana dengan tombak tersebutlah dia telah membunuh paman kesayangan Nabi yaitu Hamzah, dan dengan itu pula dia telah membunuh orang yang paling jelek sekaligus musuh besar umat Islam yaitu Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu. Setelah peristiwa tersebut, dua pasukan Khalid menceritakan kepada sang khalifah betapa hebatnya sang pedang Allah yaitu Khalid dalam memimpin pasukannya. Bahkan dirinya menjadi yang terdepan dengan melakukan duel tanding sebagai pembakar semangat juang pasukan muslimin lainnya. Mendengar hal itu, tersenyumlah sang khalifah. Beberapa saat kemudian, Umar bertanya kepada anaknya yaitu Abdullah ibnu Umar tentang Zaid, pamannya yang telah mati syahid. Lantas Abdullah pun mengatakan bahwa itu adalah keinginan pamannya dan Allah telah mengabulkan permintaannya. Namun Umar agak sedikit marah. Bagaimana mungkin Zaid yang telah mati syahid sedangkan anaknya masih hidup? Sungguh hal ini membuat Umar malu. Sebenarnya keinginan Abdullah juga sama, yaitu ingin mati syahid. Tetapi Allah belum mengabulkan permintaannya. Mungkin ini adalah bentuk kesedihan Umar terhadap gugurnya Zaid. Mengingat Zaid adalah saudaranya yang selalu membanggakannya sebagai keluarga Khattab. Umar pun menangis tertunduk lemas dengan mengatakan bahwa dirinya tidak akan melupakannya dan berharap akan bertemu di surganya Allah. Sementara itu, Abu Jandal juga mengalami kesedihan yang sama atas gugurnya Abdullah bin Suhail saudaranya. Suhail mencoba menguatkan anaknya tersebut dengan meyakinkan bahwa kakaknya telah mati syahid dan mendapatkan temannya lebih baik di surganya Allah. Dan seharusnya yang patut ditangisi adalah diri masing-masing yang tidak tahu bagaimana akan menjalani sisa-sisa hidupnya. Atas mati syahid saudaranya, Abu Jandal pun bertekad untuk tinggal di Madinah sampai sang khalifah mengirimkannya untuk berjihad dan berharap akan bertemu saudaranya tersebut. Mendengar hal itu, Suhail juga ingin merasakan apa yang menjadi keinginan Abu Jandal sampai bertemu dengan anaknya kembali yaitu Abdullah. Memang ini adalah kesedihan bagi yang ditinggalkan, tetapi hakikatnya itu adalah kemuliaan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. أبا جندل وكنت أقول أخيرا تحررت من قيد أبي
تحررت من توجيهي. Singkat cerita, pasca perangnya Yamamah yang telah membuat gugur banyak pasukan, terutama penghafal Al-Quran, Umar mengutarakan pendapatnya pada sang khalifah agar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang masih tercecer dalam bentuk mushaf. Pada awalnya, sang khalifah menyangka bagaimana mungkin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun para sahabat lainnya mendukung pendapat Umar. Bahkan itu adalah sebuah ide yang bagus, yang akhirnya Khalifah Abu Bakar menyetujui hal tersebut. Inilah sejarah di mana terbentuknya Al-Quran seperti yang kita tahu sekarang ya, menjadi sebuah kitab yang berbentuk buku gitu. Luar biasa sekali. Tetapi siapa yang akan dipercaya tugas itu? Umar pun menyebutkan bahwa Zaid bin Tasbit adalah orang yang tepat karena dia adalah pemuda yang cerdas dan dapat dipercaya, sekaligus sebagai penulis wahyu Rasulullah. Inilah awal ijtihad pertama yang terjadi pada para sahabat Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Beberapa saat kemudian setelah pertemuan itu, Umar pun kedatangan Uyainah dan Al-Iqra yang baru saja menghadap sang khalifah untuk bermusyawarah dalam keperluan sebuah tanah kosong yang akan mereka ambil untuk ditanami. Namun hal tersebut tidak akan terjadi tanpa saksi dirinya, yaitu Umar. Sehingga sebagai bukti mereka berdua pun memberikan sebuah surat yang telah ditulisnya kepada Umar. Dan ketika membaca surat tersebut, Umar langsung membuangnya dan tidak rela dengan rencana mereka berdua. Karena bagaimana mungkin mereka berdua mengambil sebidang tanah sebagai kekayaan mereka. Sungguh hal ini berbeda dengan Rasulullah yang telah memberikan harta rampasan pasca perang Hunain, di mana pada kondisi tersebut Islam masih lemah dan semata-mata apa yang dilakukan Rasulullah adalah untuk mengambil hati orang Islam. Dan sekarang Islam telah berjaya dan hal itu tidak boleh terjadi. Mendengar penolakan keras Umar, Uyainah akan mengadukannya langsung pada sang khalifah. Di sana Umar meminta penjelasan pada sang khalifah tentang polemik tanah yang diinginkan oleh Uyainah. Sang khalifah pun hanya bisa menjelaskan bahwa beliau dan sahabatnya telah bermusyawarah perihal tersebut dan menyepakatinya. Hanya saja mereka mengembalikan itu pada diri Umar sebagai langkah terakhir atas kesepakatan tersebut. Dan setelah kepergian Uyainah dan Al-Iqra, Khalifah Abu Bakar mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya Umar lebih kuat dari beliau. Akan tetapi dirinya memaksa Abu Bakar untuk mengambil tanggung jawab sebagai sang khalifah yang seharusnya itu terjadi pada Umar. Namun Umar berbalik bahwa dirinya bersyukur karena telah memilih orang yang tepat dan lebih baik darinya. Sebenarnya ungkapan mereka berdua adalah sanjungan terhadap satu sama lain dan menandakan bahwa mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Singkat cerita, Khalifah Abu Bakar telah mendapatkan surat dari Mudhana ibn Haritha Asy-Syaibani yang telah melawan orang murtad Bahrain dan mengejar sekutunya yaitu Persia sampai pada dua sungai yaitu Ditsila dan Furat. Dalam surat tersebut, Mudhana juga meminta sang khalifah untuk dijadikan gubernur di wilayah tersebut yang akan mempertahankannya walaupun berbatasan dengan Persia. Mendengar isi surat tersebut, Umar berkeyakinan bahwa Mudhana adalah sebaik-baiknya manusia dan dirinya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Mudhana adalah bukan semata-mata karena dunia, melainkan ingin ditunjuk sebagai khalifah di wilayah sana dan dapat mengajak orang-orang untuk berperang bersama melawan musuh-musuh Allah. Sahabat lainnya pun sependapat dengan Umar. Bahkan Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa itu adalah kesempatan emas untuk mengalahkan pasukan Persia. Atas surat tersebut, sang khalifah mengirim surat juga kepada Khalid dan pasukannya untuk bertolak ke Irak. Lebih tepatnya yaitu di wilayah Al-Ubullah. Khalifah juga berpesan jika kaum mereka menolak, maka perangilah. Dan kecuali mereka tidak merespon, maka cukup ambillah jizya, yaitu pajak non-muslim. Namun tetap perlakukanlah para petani dengan baik dan biarkan mereka tinggal di tanahnya tanpa pajak. Kemudian sang khalifah juga memberitahu bahwa Al-Mudhana akan bergabung dengan pasukannya, tetapi mereka tetap dalam komando Khalid bin Walid. Sungguh kekuatan yang sangat besar jika Khalid bisa meyakinkan mereka dengan kebenaran dan kekuatan yang dibawanya. Akhirnya, kini Khalid dan pasukannya telah berada di Kazima, di mana mereka akan melakukan pertempuran dengan Persia. Yang tepatnya, peristiwa itu disebut dengan Perang Zatus Salasil. Sebelum perang tersebut pecah,
salah satu panglima pasukan Persia dengan PD menantang duel langsung dengan panglima perang Islam yaitu Khalid. Dan tanpa basa-basi, Khalid pun melayaninya. Memang pertempuran kedua panglima tersebut sangat sengit, namun Khalid berhasil mengalahkannya. Hingga akhirnya beberapa pasukan Persia lainnya mengepung Khalid. Melihat kondisi Khalid, Mudhana tidak tinggal diam. Dirinya maju menghampiri Khalid dan membackupnya dari beberapa serangan pasukan Persia, sekaligus membunuh mereka semua. Dan atas kejadian tersebut, bergetarlah para pasukan Persia yang membuatnya melarikan diri dari pasukan Islam. Khalid pun memberitahu kepada Khalifah melalui surat tentang peristiwa kemenangan tersebut. Ditambah lagi, kemenangan perlawanannya bersama Mudhana menghadapi kembali pasukan Persia yang dibantu oleh salah satu bangsawan. Bahkan mereka juga mengalahkan sekutu lainnya yaitu kabilah Baksh ibn Wail yang merasa lebih hebat darinya yang dipimpin oleh Brahman Jadawi. ابتدرناهم فلم نمهلهم حتى طاروا. Setelah itu, mereka juga menghancurkan base camp pasukan besar Persia lainnya yang lengah akan strategi pasukan Islam yang menyergapnya saat mereka beristirahat. Inilah kemenangan demi kemenangan menyelimuti Khalid dan pasukannya yang nantinya akan bermuara pada wilayah Hiro. Khalifah Abu Bakar dan sahabat lainnya mengucapkan puji syukur atas kemenangan tersebut. Sehingga beliau berseru pada penduduk Madinah untuk bergembira atas kemenangan besar itu. Beberapa hari kemudian, Khalid dan pasukannya yang berhasil menaklukkan musuhnya melakukan perjalanan dengan kapal menuju Istana Hira. Perlu diketahui, Istana Hira adalah daerah milik Adipati Sasania dan juga sebagai ibu kota provinsi Persia di Irak yang terkenal akan luas dan kekayaannya. Banyak masyarakat Kristen Arab dari Bani Lakmit bersiaga dan berpatroli untuk melindungi kota itu di bawah Kekaisaran Sasania. Dan setelah melakukan perjalanan jauh, akhirnya Khalid dan pasukannya tiba di depan istana Megah Hira. Sesuai dengan kabar baik yang telah didengarnya dahulu, Khalid pun bermunajat kepada Allah dengan segala kelemahan dan kerendahannya sebagai seorang hamba yang berjuang di jalannya sebelum dirinya memimpin peperangan melawan musuhnya. Sementara itu di Madinah, Khalifah Abu Bakar yang ingin memberikan selimut pada penduduk Madinah bertemu dengan Umar yang akhirnya menemaninya. Di sela perjalanannya, Umar bertanya kepada Khalifah tentang pembagian harta pada orang hijrah
sebelum dan setelah penaklukan Mekah. Bukankah hal itu lebih mendahulukan pada orang yang terlebih dahulu masuk Islam? Sang Khalifah pun menjelaskan bahwa orang yang terdahulu sesungguhnya mereka melakukannya karena Allah dan pahalanya pasti di sisinya. Sedangkan bagi mereka yang baru, maka pembagian harta tersebut sebagai bekal kehidupannya. Oleh karena itu, Sang Khalifah tidak membedakan orang yang masuk Islam lebih dulu dengan yang terakhir. Setelah itu, Sang Khalifah mengundang para sahabat untuk melakukan musyawarah guna melanjutkan misinya, yaitu kerajaan Romawi di Syam, sekaligus meminta para sahabat untuk menuangkan pendapatnya masing-masing. Umar berpendapat bahwa hal tersebut tidak jauh dengan faktor penaklukan di Hira, apalagi mereka telah mendengar kabar tentang penaklukan Hira yang dilakukan oleh Islam, sehingga hal ini akan mendorong dan membuat mereka takut. Oleh karena itu, hanya ada berperang ke sana atau memperkuat negaranya sendiri. Di sisi lain, Sa'ad juga berpendapat untuk mencari orang Yaman, Rabi'ah atau Mudor untuk memperkuat barisannya. Dengan beberapa pendapat yang sangat baik lainnya, para sahabat pun memastikan akan tetap melaksanakan perintah atas kebijakan Sang Khalifah dan tidak akan berselisih. Beberapa saat kemudian, Sang Khalifah pun berseru pada para sahabatnya untuk bersiap-siap memerangi orang Romawi di Syam, di mana hal tersebut juga dilanjutkan oleh Bilal pada penduduk Madinah untuk segera menyiapkan peralatan tempurnya. Bilal pun meminta maaf pada Sang Khalifah atas dirinya yang tidak bisa ikut dalam perang tersebut, walaupun dia sudah berniat untuk perang bersamanya. Bagi Sang Khalifah, justru jika Bilal tidak di Madinah, maka hal itu akan membuatnya bersedih, mengingat dirinya adalah muadzin Rasulullah SAW. Di tempat lain, tepatnya di Antakya, Raja Heraklius bersama para petinggi kerajaan lainnya membahas strategi untuk menghadapi pasukan muslim yang berjumlah sekitar 30.000 yang terpisah menjadi 4 bagian. Raja Heraklius menduga bahwa pasukan muslim yang terbagi menjadi 4 bagian itu adalah strategi untuk merubah posisi sesuai dengan kondisi yang terjadi ketika menghadapi pasukannya yang juga akan terpecah belah. Menghadapi strategi tersebut, Raja Heraklius membuat rencana untuk menggabungkan seluruh pasukan di Palestina terlebih dulu dengan jumlah 70.000 pasukan untuk mencegah mereka. Adapun pasukan di Antakya akan mengeluarkan 100.000 pasukan dalam satu barisan untuk menghadapi ketiga pasukan muslim satu persatu. Sementara itu, di Madinah, Khalifah Abu Bakar dan sahabat lainnya juga melakukan strategi perang untuk menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah lebih banyak. Sang Khalifah membenarkan tindakan Amr bin As yang mengumpulkan pasukan di Busroh dan Yarmuk guna mengelabui pasukan Romawi agar terpecah belah. Lantas beliau berpendapat bahwa pasukan Romawi di Palestina akan tertahan oleh pasukan Abu Ubaidah, Yazid dan juga Surokbil di persimpangan menuju Yarmuk, sehingga memancing kerajaan Romawi untuk mengirimkan bala tentaranya di medan pertempuran. Sang Khalifah juga akan mengutus Khalid bin Walid untuk menghadapi pasukan Romawi walaupun jarak yang jauh dari Hiro ke negeri Syam, dan akan memerintahkan Mutsana bin Harits untuk menjaga wilayah Irak. Para sahabat sebenarnya merasa khawatir terhadap pasukan Mutsana yang bisa saja mendapatkan serangan dari kerajaan Persia. Namun tidak ada pilihan lain untuk menghadapi pasukan Romawi yang sangat besar kecuali memanggil Khalid dan pasukannya untuk melawannya. Hal itu didasari bahwa jika pasukan muslim dapat mengalahkan kerajaan Romawi, maka Persia pun akan merasa ciut untuk menghadapi pasukan Islam. Adapun alasan Sang Khalifah memanggil Khalid kembali adalah tidak ada hal lain kecuali kemampuannya dalam berperang, cepat dan cekatan tanpa kompromi, jeli seperti elang dan buas seperti singa. Di scene selanjutnya, Khalid dan pasukannya pun berencana untuk memilih jalur yang bersih dari musuh atau penduduk setempat agar bisa berada di belakang pasukan Romawi, sekaligus menempatkan pasukannya di Busroh walaupun rute itu sangat berbahaya. Akan tetapi, perjalanan tersebut tanpa air dan bekal selama 5 hari hingga sampai di wilayah Sawa. Rafi menjelaskan bahwa medan jalan tersebut sangat sulit dilalui walaupun menggunakan tunggangan. Apalagi ditambah dengan membawa bekal, maka yang dikhawatirkan adalah kecelakaan. Rafi pun berpendapat bahwa untuk persediaan air mungkin bisa membawanya sampai wilayah Sawa karena di sana juga terdapat air. Adapun air untuk kuda
mereka menjadikan unta-unta gemuk yang dihauskan sebagai wadah persediaan air yang nantinya akan disembelih sekaligus menjadikan dagingnya sebagai bekal bagi para pasukan. Bahkan bisa mendapatkan susunya juga. Mendengar ide tersebut, Khalid pun tertawa yang menandakan bahwa ide Raffi sangat brilian. Dan tanpa menunggu lama, Khalid dan pasukannya pun akhirnya memulai perjalanan panjang tersebut. Sementara itu, Abu Ubaidah mendapatkan surat dari Khalid yang bertolak ke Syam atas perintah sang khalifah untuk memimpin pasukan dan segala urusan lainnya. Sehingga, mau tidak mau, Khalid pun mempercayakan Abu Ubaidah sebagai komando pasukan sementara yang berada di Yarmuk sampai Khalid kembali. Dan untuk para prajurit yang ditinggalkan, Khalid hanya bisa meneguhkan hati mereka untuk tetap berharap kebaikan yang telah Allah janjikan. Memang, mereka agak sedih atas surat tersebut. Namun Abu Sufyan menguatkan bahwa ini adalah kabar yang baik. Dan bertakbirlah mereka semuanya. Singkat cerita, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah mendengar kabar bahwa Khalid bersama pasukannya telah berhasil melewati jalur panjang yang memangkas waktu menjadi 5 hari. Namun, Umar masih mengkhawatirkan bencana yang bisa saja menimpa Khalid dan pasukannya. Mengingat sikap Khalid terkadang memaksakan kehendak bagi yang tidak mampu. Dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, sang khalifah pun mengingatkan bahwa tidak ada yang memiliki sifat sempurna kecuali Rasulullah SAW. Adapun bagi sahabat dan umat Islam adalah mencobanya sebisa mungkin. Lalu setelah itu, Khalifah menyuruh mereka sholat berjamaah bersama yang lainnya dan meminta Umar untuk menggantikannya sebagai imam. Beberapa hari kemudian, pasukan Muslim yang dikomandoi Amr bin As telah bertemu dengan pasukan Romawi di Yarmuk. Mereka mengira bahwa pasukan Muslim yang berjumlah sedikit akan kalah. Namun, tanpa disangka, Khalid dan pasukannya keluar dari sisi kanan dan langsung menuju pasukan Romawi dan ditambah lagi dengan pasukan Abu Ubaidah yang berada di sisi kiri. Dan terkepunglah pasukan Romawi tersebut dan seketika itu juga mengalami kekalahan. Raja Heraklius sontak tidak menyangka atas serangan kaum muslimin yang memporak-porandakan pasukannya. Sehingga membuat dirinya bertanya-tanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Di sisi lain, kembali ke Madinah, para sahabat menjenguk sang khalifah yang semakin memburuk kondisi kesehatannya. Khalifah Abu Bakar berpesan kepada mereka agar memilih seorang pemimpin yang baru, mengingat penyakitnya yang semakin parah yang bisa saja membuat beliau meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Umar yang mengetahui itu pergi dan tidak ingin ikut campur dalam urusan pemimpin sebagai pengganti Khalifah Rasulullah. Entah ini adalah sebuah kesedihan baginya atau kekhawatiran dalam meneruskan estafetnya. Para sahabat pun meminta pertimbangan kepada Khalifah untuk menyebutkan satu nama dan akan memusyawarahkannya. Maka keluarlah nama Umar bin Khattab dari mulut sang Khalifah. Ali yang mendengar itu pun mendukung pilihannya. Apalagi Rasulullah pernah berdoa agar Islam berjaya bersama Umar. Bahkan Ali dengan keyakinannya mengatakan setan pun akan takut mendengar namanya sekaligus tidak akan bisa menggodanya. Beberapa saat kemudian, seorang sahabat datang dan mengungkapkan kekhawatirannya jika pengganti sang khalifah adalah Umar, mengingat Umar itu adalah orang yang kaku dan keras. Namun sang khalifah mengingatkan kembali bahwa Umar adalah seseorang yang pernah disabdakan langsung oleh Rasulullah SAW. Tidak ada di antara mereka yang seperti Umar yang zuhud akan hal dunia dan keras dalam kebenaran, bahkan tidak takut dicaci dan dihina sekalipun. Dengan kondisi yang lemah, sang khalifah pun memaksakan diri keluar untuk memberitahu semuanya akan keyakinannya
untuk menjadikan Umar sebagai penggantinya. Hal itu didasari karena sang khalifah tahu tentang karakter sahabatnya tersebut yang mampu menjalankan tanggung jawab khalifah setelahnya. Lalu, Umar pun mendatangi Khalifah Abu Bakar untuk mengganti dirinya dengan yang lain. Tetapi, Abu Bakar tidak akan menarik kembali ucapannya tersebut. Lantas, beliau kemudian menasehati Umar untuk menjadi orang yang menasehati dan dinasehati, menyayangi umat muslim dan menumbuhkan kasih sayang di antaranya. Dan jika beliau wafat, maka jangan lupakan orang-orang untuk kembali pada Mutsana. Jika Allah memberikan kemenangan bagi pemimpin di Syam, maka kembalikan pasukan Khalid ke Irak. Sejenak, sang khalifah kemudian menyatakan bahwa beliau merindukan Rasulullah SAW. Abu Bakr bin Quhafah fi akhirati dakhilan fiha. Keesokan harinya, Utsman bin Affan menyerukan surat yang ditulis oleh sang khalifah untuk memberitahukan kepada semuanya, dan semua orang diwajibkan agar mendengarkan ucapannya dan mentaati perintahnya. Dan jika dia berbuat adil, maka itu adalah prasangka baik. Dan jika sebaliknya, maka setiap orang akan mempertanggungjawabkannya. Dan setelah itu, mereka membaiat Umar melalui Utsman bin Affan. Dan estafet kekhalifahan kini telah berpindah kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian, Khalifah Abu Bakar memberitahu putrinya, yaitu Aisyah, untuk memberikan sisa harta dan unta kepada Umar sepeninggalan beliau. Semua itu demi kemaslahatan umat Islam, kecuali apa yang menjadi hak Aisyah, yaitu kebun dari hartanya sesuai dengan wasiatnya. Singkat cerita, pada hari Senin 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah, Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq telah wafat. Dan sesuai dengan wasiatnya, sang khalifah akan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Inilah kekasih Allah dan Rasulullah yang telah berjuang demi agama Islam. Sungguh, beliau Abu Bakar adalah sahabat pertama Nabi Muhammad yang terkenal akan kejujurannya. Atas wafatnya Khalifah Abu Bakar serta status kekhalifahannya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab bergumam pada dirinya sendiri untuk meneguhkan tekadnya tidak akan melewati ini semua kecuali dalam sunnah Rasulullah. Beliau pun berdoa kepada Allah agar dianugerahkan pundak yang kuat dalam menjalani ujian ini. Keesokan harinya, istri Umar yaitu Atikah mengetahui keadaan suaminya yang rapuh pasca statusnya sebagai khalifah. Tentu hal itu wajar, mengingat itu adalah tanggung jawab dan beban yang besar yang menyangkut kemaslahatan umat muslim. Mendengar keluh kesah tersebut, Atikah menguatkan suaminya untuk selalu berbuat baik karena sesungguhnya Allah mencintainya. Beberapa saat kemudian, tibalah waktunya untuk Umar yang menyandang sebagai khalifah kedua untuk menyampaikan pidatonya ke khalayak umum. Lantas, apa yang akan disampaikan oleh Amirul Mukminin tersebut? Semuanya akan dijelaskan di episode yang selanjutnya.